I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anir Afia sebagai moderator dari kelompok 3. Dan adapun anggota-anggota saya yang pertama ada Iqbal, ada Devia, dan Aldi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas poster mengenai sistem transaksi operasional bank. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Sistem transaksi operasional bank mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana dari masyarakat atau simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau kredit. Selain itu, bank juga menyediakan layanan pendukung seperti jasa perantara, penitipan, transfer, dan lainnya. Lalu ada jumlah bank. Menurut data Badan Pusat Statistik, per tahun 2021 terdapat 1.739 perusahaan yang bergerak di bidang ini di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 107 bank umum dan 1.632 bank perkreditan rakyat atau BPR. Jumlah ini terbilang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bank umum pada sebelum krisis moneter 1998. Oke, selanjutnya aktivitas operasional bank. Yang pertama ada tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Yang kedua ada giro. Giro adalah simpanan yang memungkinkan pemilik rekening untuk melakukan transaksi perbankan dengan mudah. Yang ketiga deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Selanjutnya yang keempat investasi. Investasi adalah kegiatan penanaman modal baik berbentuk uang maupun harta lain dengan harapan bisa mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kelima asuransi. Asuransi adalah produk pengelolaan keuangan yang bertujuan menjamin nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Pengelolaan dana bank antara lain ada beberapa fungsi pengelolaan bank. Yang pertama melalui dari nasabah penghimpunan dana. Bank mengumpulkan dana dari nasabah melalui simpanan dana produk keuangan lainnya. Terus yang kedua, pengalokasian dana. Bank mengalokasikan dana tersebut ke berbagai aktivitas seperti pemberian kredit kepada debitur. Terus yang ketiga, pengelolaan dana. Bank mengelola dana dengan memperhatikan likuiditas dari resiko dan penerimaan kredit tersebut, membayar bunga pinjaman ke bank. Yang terakhir, pemuputan dana. Dana yang dikelola secara optimal akan memberikan keuntungan bagi bank. Terus ada lagi program terbagi 3 bagian. Yang ke-1 program kredit, yang kedua ke kartu kredit, yang ketiga investasi. Selanjutnya ada keuntungan bank. Keuntungan usaha perusahaan ini utamanya berasal dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Misalnya rata-rata bunga kredit sebuah bank adalah 12%, sementara rata-rata bunga simpanan di perusahaan ini adalah 7%. Maka keuntungan yang diperoleh perusahaan ini adalah 5%. Ada juga penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko secara umum, Bank Indonesia mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009. Bank wajib menerapkan manajemen risiko individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Bank juga harus memastikan penerapan manajemen risiko yang memadai dan transparan. Ini termasuk pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta kebijakan prosedur dan limit manajemen risiko yang memadai. Sekian presentasi poster mengenai transaksi operasional bank dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada peranan bank dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama ada tujuan dari adanya Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas dari Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Ada strategi kebijakan moneter. Yang pertama ada exchange rate targeting, monetary targeting, ada inflation targeting, implicit but now explicit anchor. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, yaitu mengendalikan inflasi melalui transmisi kebijakan moneter, mengefektifkan pengawasan perbankan, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.